malam Al-Qadar pernah turun di 7 malam terakhir Ramadan. Tapi bukan ingin menunjukkan bahwa waktunya spesifik di 7 terakhir itu, tidak. Pernah turun di situ di waktu itu. Ya, bahwa sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah malam Al-Qadar dalam mimpi mereka pada 7 hari terakhir Ramadan. Ya, 7 hari terakhir Ramadan. Nah, ini nanti di akhir kita coba uraikan 7 hari itu maksudnya dari mana ngitungnya gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dikomentarilah ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan demikian dikonsultasikan ke Nabi, ya Rasulullah, ini kami mimpinya sama semua nih, ya si fulan mimpi ini, si fulan mimpi ini di waktu yang serupa gitu kan, mimpi ditampakkan, dikonsultasikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta pendapat pada Nabi apakah ini benar atau tidak. Apa komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disampaikan tentang hal demikian? Maka faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Ara, aku memandang, kan, ru'yakum, mimpi kalian itu qad tawata'at fi sab'il awakhir, ya tepat telah sesuai mendapati malam Al-Qadar itu di 7 hari terakhir Ramadan. Jadi ini satu riwayat yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar itu pernah turun di 7 terakhir Ramadan. Jelas ya? Jadi ini satu riwayat yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar pernah turun di 7 malam terakhir Ramadan. Tapi bukan ingin menunjukkan bahwa waktunya spesifik di 7 terakhir itu, tidak. Pernah turun di situ di waktu itu. Ya, maka faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir. Nah, ini poinnya. Maka siapa yang berminat untuk memburu kemuliaan malam Al-Qadar itu demi mendekatkan diri kepada Allah, silahkan memburunya, mencarinya. Saya gunakan istilah memburu itu untuk menunjukkan konteks mencari dengan sungguh-sungguh yang serius. Ya, silahkan buru itu, silahkan cari itu dengan sungguh-sungguh fi sab'il awakhir, pada pekan yang terakhir, ya 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini dalil yang menunjukkan kalau memang belum sempat maksimal ibadah di sebelumnya, lalu ada potensi 7 hari terakhir ini kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar, ada luangnya, manfaatkan itu. Ya, manfaatkan itu sebaik-baiknya, ya. Jadi ini dalil yang pertama tentang malam Al-Qadar berlangsung, potensinya pernah terjadi di 7 malam terakhir. Nah, 7 malam terakhir ini ngitungnya bagaimana? Nah, para ulama ada yang ngurutkan dari atas. Jadi kalau misalnya Ramadannya 30 hari itu kan malam 30, malam 29, malam 28, malam 27, malam 26, malam 25, malam 24. Nah, makanya ada yang menyebutkan Ramadan itu juga tidak harus selalu jatuh pada yang ganjil, bisa jadi malam 24 yang genapnya, kan? Bisa jadi malam 24. Kalau urutkan dari 30 ya. Nah, kalau jumlah Ramadannya itu 29, nah, maka ketemunya tanggal 23. Maka ada ganjil, ada genap. Ya, nah ini kejadiannya pada saat itu adalah 7 malam terakhir di Ramadan. Jadi 7 malam terakhir berarti diurut. Ya, nanti ada yang bacanya dari 21. Ya, malam 21, malam 22, malam 23, malam 24, malam 25, malam 26, malam 27. Nah, jadi ada yang baca malam 27. Nah, ini jadi diurut dari urutan ke-21 sampai ke atas, atau dari atas ditarik turun ke bawah. Ya, ada juga pendapat ini sangat familiar sekali di kalangan ulama. Tapi singkatnya Pak, singkatnya antara nih 7 dari awal sampai ke akhir. Silahkan dari malam 23 sampai ke malam akhirnya. Bisa malam 29, bisa malam ke 30, itu bisa dioptimalkan. Ya, kalau di Timur Tengah itu sangat viral, ya antara 23, 24, 27. Ya, karena itu biasanya beberapa orang di Timur Tengah menghadirkan malam Al-Qadar, pengingat nuzulul Quran itu dalam konteks turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di malam ke-27 dihidupkannya itu. Malam 27, malam 27 ya. Nah, tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan di malam 23, malam 24 ya, malam 23 atau malam 24. Jadi silahkan yang ada sisa waktu dioptimalkan 23, 24, 25 sampai ke akhirnya. Ya, insya Allah kalau melihat kondisi kekinian di akhir Ramadan 1446 Hijrah ini, rasa-rasanya berjumlahnya 30 hari. Ya, karena kalau melihat pendekatan dari hisab, tanggal 29 ketika terjadi ijtima itu posisi hilalnya masih di bawah ufuk. Nah, kalau di bawah ufuk itu baik pakai hisab mau pakai ru'yat atau imkanur ru'yat
itu besar kemungkinan akan digenapkan menjadi 30 hari. Jadi Ramadannya 30 hari, kita masih dapat malam ke 30. Jadi kalau malam 30 berarti diurut lagi, ada 24 kan, ada 25 sampai kemudian ke malam 27 sampai ke akhirnya ke malam 30. Intinya ada dalil yang menunjukkan bahwa malam Al-Qadar pernah terjadi di 7 terakhir Ramadan. Bisa ditarik dari malam 21 berarti malam 27, bisa ditarik dari 30 berarti ke malam 23 atau 24. Jadi kalau udah lewat malam 21 tadi kan masih ada malam 22 terus sampai ujungnya. Ya jelas ya apa yang kita utarakan ini. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita lengkapi dulu supaya nggak putus di situ. Hadis tadi dapatkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1165 ya, dengan riwayat yang serupa. Kemudian yang kedua nomor hadis 2016 di Sahih Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muadz bin Fadalah, haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah. قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. Nah ini poinnya, ini yang menarik nih ya, kaitan yang kedua. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Faraja'na wa ma nara fis sama' qaz'atan فجاءت سحابة فمطرت حتى سأل سقف المسجد وكان من جليد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. Allahu Akbar. Nah ini yang kedua. Jadi ini pun ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriktikaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menariknya al-ashra awsat di 10 pertengahan. Nah, di sini ada pendapat lagi yang ulama mengenai i'tikaf, nanti kita bahas setelah ini materi i'tikaf. Itu tidak hanya bisa dilakukan di akhir Ramadan. Ya, biasanya orang di akhir itu optimalisasinya ada tujuan untuk memanfaatkan sisa Ramadan, mengejar malam Al-Qadar, kan meningkatkan perbaikan diri. Tapi sesungguhnya i'tikaf terbuka dari awal Ramadan, tengah Ramadan sampai puncaknya akhir Ramadan. Nah, ini keterangan tentang i'tikaf di pertengahan Ramadan. Jadi dari 11 sampai dengan 20 begitu ya. Nah kemudian fakharaja sabihata 20 fakhatabana. Jadi ketika selesai kemudian di pertengahan itu ya, dalam i'tikaf itu tiba kemudian ini disampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di ke hari ke-20 pagi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan inni uritu lailatul qadri thumma unsituha aw nusituha. Jadi aku ditampakkan dalam mimpi itu datangnya malam Al-Qadar. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lupa ya tentang waktunya. Ya, memberikan lupa waktunya. Nah, ini hikmahnya juga supaya nanti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memosisikan setiap malam Ramadan itu penting. Ya, nanti kalau diberitahu misalnya lewat Nabi, wah ini harinya ini. Ya, begitu diberitahu harinya, orang akan fokus ke hari itu aja. Ya. Misal diberitahu malam 27 gitu kan, wah malam satunya nggak ada yang ibadah optimal, malam 2-nya nggak ada yang semangat, karena tahu udah malam 27 aja, toh itu kan dilipat gandakan sampai 1000 bulan gitu kan, 80 tahun, jadi bisa nutup yang sebelumnya, kan kesimpulannya bisa keliru. Karena itulah kemudian Nabi SAW ditampakkan malam Al-Qadar, suasananya, keindahannya dan sebagainya ya, termasuk kemudian keadaan waktu. Cuman terkait dengan waktu itu ya, thumma unsituha ya nusituha, lalu Allah Subhanahu wa taala menutup waktu itu dari Nabi SAW supaya Nabi bisa memotivasi umatnya mencari dan merasakan Al-Qadar itu di setiap malam Ramadan. Lalu Nabi mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir fil watri, maka silahkan engkau rasakanlah, burulah, carilah itu di 10 malam terakhir. Nah, jadi hadis yang pertama tadi menunjukkan 7, yang kedua menunjukkan 10. Jadi ketika para sahabat i'tikaf sampai pertengahan, terus Nabi keluar pagi-paginya menyampaikan bahwa ini aku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malam Al-Qadar, ya kan? Jadi artinya apa? Para sahabat berburu juga keutamaan malam ini sejak pertengahan Ramadan. Ya, tadi saya katakan di awal, para ulama menyimpulkan bahwa bagusnya hidupkan setiap malamnya, malam awalnya, malam tengahnya, malam akhirnya. Nah, ketika beriktikaf bersama Nabi di pertengahan Ramadan itu, hari ke-20 pagi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memberi arahan, beliau menyampaikan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Al-Qadar, tapi waktunya
dibuat lupa, ya, dihilangkan dari ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltamisuha, maka silahkan itu buru, rasakan, cek, ya, fil ashril awakhir, diraba-raba di 10 malam terakhir. Fil watri, khususnya pada yang ganjil. Khususnya pada yang apa? Ganjil. Nah, ini seperti konstruksi tadi yang saya sampaikan, ya, bahwa kalau nggak bisa 7, ada yang luas di 10, ya. 7 dimulai kan nanti 23, 24 kan. Nah, malam ini masih 22, berarti ada kita dapatkan peluang ini di malam 22, tadi malam 21. Nah, disinilah kemudian 10 malam terakhir sering disebutkan. 10 malam terakhir kita buru. Dasarnya apa? Hadis ini, ya kan? Nah, spesifik di apa? Di waktu-waktu yang ganjilnya. Tapi sekali lagi, Nabi memberikan penekanan, tapi juga tidak menutup peluang di malam-malam genap, karena bahasanya faltamisuha, gitu kan? Faltamis itu rasakan, coba rasakan. Ya, silahkan berikan prioritas, tapi juga tidak meninggalkan di malam apanya? Malam genapnya. Boleh jadi yang genapnya diturunkan juga, gitu kan? Nah, atau yang kedua, boleh jadi penyebutan ganjil ini untuk menyebutkan perbedaan waktu. Ya, mungkin di satu tempat 30 hari, tempat lain bisa 29. Ya, kita aja di Asia Tenggara, Indonesia, mulai tanggal 1 Ramadannya bersamaan dengan 1 Maret, kan, di hari Sabtu. Tapi negara-negara tetangga di Singapura, di Brunei, ya, dan sebagian negara tetangga yang lain, mereka memulai di hari kedua. Otomatis Ramadannya pasti 29, nggak mungkin 30 juga, ya, pasti 29. Jadi kalau sudah 29 dan 30 ada perbedaan waktu, artinya apa? Ya, setiap malam itu bisa jadi ganjil. Bagi kita tadi malam kan 21, ya kan, teman-teman yang di Malaysia, di Brunei, kemudian di dekat-dekat wilayah Singapura, gitu kan, yang masuk di Mabim situ kan, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Indonesia, Singapura, ada juga wilayah yang lainnya sekitarannya. Nah, itu otomatis kita akan dapatkan situasinya kalau kita 30 saat ini, mereka 29, kita baru tadi malam 21, mungkin tempat lain baru 20. Jadi setiap tempat itu berpotensi mengalami kemuliaan, ya. Jadi jangan tinggalkan genap dan ganjilnya. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin faman kana i'takafa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Maka ditunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bermimpi waktunya dibuat lupa tapi diberi tanda. Ya, tandanya apa? Tandanya ketika beliau bangkit dari sujud itu di kening beliau itu ada bekas tanah, gitu kan? Tanah yang masih berair, gitu. Nah, ini tanda yang sangat menarik. Maka dihimbau kepada orang-orang yang beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kembali dulu. Maksudnya apa? Hidupkan lagi iktikafnya. Ya, jangan langsung pulang ke rumah dulu, iktikaf lagi, hidupkan lagi, coba cari sampai menemukan tanda itu. Faraja'na wa ma nara fis sama'i qaz'atan. Ya, maka kami pun kembali, gitu kan, sehingga saat kami hampir melihat ada pelangi, qaza'ah itu pelangi, faja'at sahabatun famatarat. Tapi tiba kemudian datang awan membawa hujan, lalu terjadilah hujan. Ya. Hatta sala saqful masjid. Sampai kemudian menimpa ke atap masjid, ya. Dan kita ketahui teman-teman, atapnya masjid di era Nabi kan gak seperti penggunaannya seperti sekarang, ada genteng, gitu kan, terus yang macam-macam atapnya, ada juga ya menggunakan internet, ada juga menggunakan macam-macam yang kira-kira bisa menutup, yang kalau hujan nggak masuk, intinya begitulah, kan? Tapi atapnya era Nabi kan tidak, ya, menggunakan daun-daun kurma, kan, yang tiangnya juga menggunakan batang-batang kurma, atasnya dianyam daun-daun dan sebagainya. Jadi potensi untuk air itu mengalir itu ada. Jadi kalau panas betul, sehingga dalam riwayat saat musim panas itu ada yang menggunakan sapu tangannya untuk alas kepala saking panasnya, gitu kan, tempat yang disujudi. Tapi dalam kondisi hujan itu bisa bocor. Nah, sehingga ketika mengenai atap bagian masjid, wa kana min jaridin nakhli, nah ini ya ada dari pelepah-pelepah kurma, seperti yang tadi saya sebutkan, ya, pelepah-pelepah kurma. Wa qimatis sholatu, dan ketika sholat itu akan dikumandangkan, ya, sudah iqamat, ya, artinya apa? Artinya sudah sholat sunnah sebelumnya dan seterusnya. Wa qimatis sholatu, dan sholat akan dikumandangkan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wat-tini hatta ra'aitu atharatin fi jabhatihi. Maka aku melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud, ya, di tempat bagian tanah yang becek kena air itu. Maka ketika beliau kemudian bangkit, aku melihat di kening beliau itu ada bekas tanah yang basah. Nah, ini menunjukkan apa? Malamnya malam Al-Qadar telah tiba. Gitu. Jadi kenapa hadis ini ingin menekankan begini?
kalimat yang disampaikan oleh Nabi menggunakan faltamisuha, berbululah, kejarlah, rasakanlah gitu kan. Jangan sampai hilang kesempatan, maksudnya itu. Buru malam ya. Jangan sampai baru nyadar paginya. Nah itu ya. Jadi begitu kesiangan karena ketiduran, karena macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba baru nyadar pagi. Begitu pagi lihat, oh kok alam udah indah begini, enak begini, tenang begini gitu kan. Salam, gitu kan? Tenang, nyaman, rasanya enak ya. Ya hatta matla'il fajr, berlangsung itu sampai dengan awal fajar. Begitu sudah selesai, sudah hilang malam al-qadarnya, baru kerasa nikmat dan sebagainya. Ternyata udah lewat gitu. Nah, ini yang dimaksudkan, rasakan itu ya, ambil getarannya, dan diantara tandanya adalah apa yang diungkap di dalam Al-Quran. Salam hiya hatta matla'il fajr, ada ketenangan, kedamaian ya, dan sebagainya.